Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ala ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah kalian mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Jemaah Maghrib rahimakumullah, kita akan melanjutkan kajian Sirah Nabawiyah. Kita akan memasuki tema terkait dengan perang Hunain. Setelah kemarin kita sudah belajar tentang atau mempelajari tentang peristiwa Fathu Mekah dan apa saja faedah dari kita mempelajarinya. Kemarin kita sudah membahasnya panjang lebar. Setelah Fathu Mekah, periode perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mulai atau berubah dari yang tadinya tertindas, yang tadinya minoritas, menjadi sebuah kekuatan yang besar. Hampir seluruh jazirah Arab pada waktu itu berhasil dimasuki dakwah Islam, dan atas faidah dari Allah tabaraka wa taala, hidayah dari Allah tabaraka wa taala, sehingga agama Islam bisa diterima di jazirah Arab pada waktu itu. Puncaknya adalah ketika terjadi Fathu Mekah. Rasulullah beserta 10.000 pasukan memasuki kota Mekah dan berhasil menaklukkannya tanpa ada perlawanan yang berarti. Ya, setelah kemenangan tersebut Rasulullah tidak serta-merta memanfaatkan kedudukannya. Di antara pelajaran yang harus kita ambil adalah Rasulullah walaupun sudah berkuasa, akan tetapi tidak semena-mena. Beliau membebaskan orang-orang Mekah untuk memeluk agama Islam atau tidak memeluk agama Islam. Ya, kalau yang bersedia masuk agama Islam maka masuk agama Islam. Kalau yang tidak bersedia otomatis akan disuruh keluar oleh Rasulullah dari kota Mekah ini. Akan tapi memang itu adalah pilihan yang diberikan oleh Rasulullah, dan qadarullah, atas petunjuk Allah, sebagian besar ya orang-orang Quraisy pada waktu itu semuanya berbaiat kepada Rasulullah untuk berjanji setia masuk ke dalam agama Islam. Walaupun mungkin di antara sekian banyak orang yang berada di Mekah pada waktu itu ada yang ya penjenengan jangan mengharapkan semuanya langsung jadi orang yang beriman dan taat, nggih. Orang yang baru masuk Islam yang tadinya menganut agama jahiliyah, nggih, sehingga masih ya ada orang-orang yang imannya masih lemah, orang-orang yang baru masuk Islam, belum mengenal Islam secara benar. Itu di awal-awal Rasulullah menguasai Mekah. Akan tetapi ternyata tidak semuanya ada kabilah-kabilah yang masih memusuhi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan diantaranya yang akan kita bahas, ya, ada suku Hawazim namanya, ya, tempatnya sekitar 30 kiloan, ya, dengan kota Mekah.
Diberitakan oleh intelijennya Rasulullah bahwasanya suku Hawazin ini sudah berkumpul untuk bermaksud menyerang Rasulullah beserta kaum muslimin. Jumlahnya sangat banyak sehingga Rasulullah memerintahkan pasukannya untuk menyerang suku Hawazin ini, dan peperangan tersebut terjadi di lembah Hunain yang dinamakan atau dikenal dengan lembah Hunain. Maka perang tersebut dinamakan dengan perang Hunain. Perang Hunain salah satu di antara perang-perang yang disebutkan di dalam Al-Quran, ya. Pokok atau pelajaran yang sangat berfaedah bagi kita bahwasanya pada perang Hunain ini kaum muslimin jumlahnya sangat besar, ya. 10.000 pasukan ditambah kira-kira 2.000 pasukan yang baru yang berasal dari orang Quraisy. Akan tetapi di awalnya mereka tidak berfaedah sama sekali, ya, karena akidahnya belum kuat sehingga mereka gampang untuk dilemahkan atau diporak-porandakan oleh tentara orang kafir Quraisy. Ini pelajaran yang harus kita petik bahwasanya jumlah yang banyak itu tidak akan berfaedah kalau tanpa akidah yang kuat. Sama seperti yang terjadi pada hari ini ketika kaum muslimin jumlahnya akeh tetapi akidahnya rusak sehingga tidak bermanfaat. Banyak orang-orang Islam yang mereka bahkan tidak menjalankan syariat agama Allah dengan benar, sehingga mudah untuk diprovokasi, ya, mudah untuk disesatkan, mudah mengikuti ajaran-ajaran yang tidak jelas. Ini, ya, bahwasanya yang terpenting dalam perjuangan agama Islam adalah akidah yang benar dan kuat, sehingga akan tercapai sebuah kekuatan agama Islam. 1-2 orang, 3 orang atau 10 orang dengan akidah yang kuat akan bisa mengalahkan jumlah yang sangat banyak. Ini, ya, kaum muslimin pada waktu itu pada peperangan Hunain ini merasa bangga. Bahkan ada yang mengatakan dengan melihat jumlahnya yang sangat banyak, oh kami tidak akan pernah kalah. Karena jumlahnya melihat sangat banyak, yang sedikit saja menang, apalagi yang banyak. Dalam hati sebagian kaum muslimin berpikir demikian, akan tetapi pada kenyataannya tidak demikian. Itu di antara garis besar pelajaran yang terjadi pada perang Hunain. Kita pelajari sedikit terkait kejadiannya. Ya. Setelah Mekah itu ditaklukkan, ada beberapa kabilah-kabilah yang mereka berkumpul, ya, mereka mengumpulkan pasukan. Ini berasal dari Bani Saqif, dari suku Hawazin, ya, daerahnya sekitar 30-an kilometer dari kota Mekah. Mereka berkumpul untuk bersatu melawan Nabi Muhammad, kaum muslimin. Mereka tidak hanya mengumpulkan kaum laki-lakinya saja, akan tetapi juga wanita dan anak-anak dibawa serta. Tujuannya agar apa? Agar seolah-olah pasukan tersebut bersumber sangat besar karena semuanya dibawa. Padahal pada aslinya tidak begitu besar. Akan tapi tetap jumlah laki-lakinya juga lebih besar dari kaum muslimin. Diriwayatkan sekitar 2 kali lipat jumlah pasukan suku Hawazin ini. Begitu mendengar berita tersebut, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam langsung mengutus Abdullah bin Abi Hadrat Al-Aslami, ya, untuk menyelidiki hal tersebut, menyelidiki apakah berita yang diterima oleh Rasulullah adalah benar atau tidak. Ketika beliau Abdullah bin Abi Hadrat ini berusaha untuk menyelidiki, ternyata benar, ya, bahwasanya Bani Saqif dari suku Hawazin mereka sudah berkumpul untuk menyerang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan membawa
anak dan istri, dengan membawa banyak binatang ternak, dan juga banyak membawa harta benda mereka. Kenapa semuanya dibawa? Ya, agar supaya apa? Agar supaya orang-orang Bani Sakif ini mereka tidak kembali, tidak mundur dari medan peperangan. Bahkan diriwayatkan Bani Sakif ini, Sukahwazin ini, mereka ketika mau berperang ini, pada saat itu sarung pedangnya dibuang, ya, sarung pedangnya dibuang. Artinya apa? Tidak boleh menyerah. Pokoknya sebelum mati, sebelum tercapai kekalahan atau kemenangan, maka mereka tidak boleh, ya. Sedangkan kaum perempuannya di belakang itu bertugas untuk memberikan semangat dan juga agar supaya kaum muslimin menganggap bahwa jumlah mereka sangat banyak. Karena onta yang dibawa juga banyak, ya, kaum wanita, anak-anak semuanya ikut. Gampangannya sedesa, ya, sedesa ini 12.000 berarti sekitar sekecamatan kalau zaman sekarang, ya. Ya, sekitar 15 sampai 20.000 suka wajib mereka berkumpul, ya, jumlah yang sangat besar. Akan tetapi Rasulullah mengatakan sambil tersenyum mendengar berita tersebut seraya menimpali, itulah ghanimah kaum muslimin besok insyaallah azza wajal. Ya, artinya Rasulullah sudah mendapatkan wahyu dari Allah tabaraka wa taala bahwasanya besok di dalam peperangan dengan Sukahwazin akan mendapat kemenangan. Ini, ya. Ini kan Rasulullah sekali lagi adalah utusan Allah, sehingga apapun yang Allah berkehendak untuk memberitahukannya, maka Rasulullah pasti sudah mengetahuinya. Ya, berdasarkan wahyu dari Allah melalui malaikat Jibril. Lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ada meminjam 100 buah baju besi dari Safyan bin Umayyah. Pada waktu itu Safyan ini belum masuk Islam. Itu. Dan usai peperangan ternyata ada sebagian baju besi yang hilang. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menawarkan Safyan untuk membayar gantinya. Akan tapi Safyan ini ternyata tidak mau diganti dan akhirnya masuk Islam. Rasulullah SAW juga meminjam 30 ekor unta dan 30 buah baju besi dari Ya'la bin Umayyah. Ini jamaah rahimakumullah, presiden, ya, seorang presiden, seorang kepala negara, ya, pada waktu itu, ya, dia dalam rangka membiayai peperangan, maka dia Rasulullah berhutang kepada orang Quraisy pada waktu itu. Ya, karena memang pada waktu Fathu Mekah orang-orang Quraisy masih ada sebagian yang belum mau masuk Islam, walaupun sudah menyerah kepada Rasulullah, tidak melawan, akan tapi mereka belum mau masuk Islam. Gitu. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berangkat dari Mekah pada sore hari, ya, tanggal 10 Syawal. Kurang lebih ini juga para ahli tafsir mengatakan, yang jelas pada bulan Syawal tahun ke-8 Hijriah. Ya, bulan Ramadan itu adalah Fathu Mekah. Ya, baru selesai Fathu Mekah, masuk bulan Syawal tanggal 8-nya sudah diperintahkan untuk berperang lagi. Ya, ini. Perjuangannya Rasulullah tidak pernah berhenti dalam rangka mendakwahkan Islam. Itu semuanya mengikuti perintah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sekali lagi, setiap langkah yang diambil oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah berdasarkan wahyu. Ya, bukan karena hawa nafsu dan sebagainya, bukan. Semuanya atas perintah Allah. Ya, tak? Di dalam perjalanan mereka sampai pada sebuah pohon bidara besar. Pohon bidara apa ya? Kalau di sini ada mungkin yang punya itu, kayak semacam pohon apa ya? Daunnya kecil-kecil kayak kelor. Kayak pohon kelor. Ya, itu namanya pohon bidara yang banyak terdapat di Jazirah Arab sana.
Ada sebuah pohon bidara yang besar yang terkenal dengan nama Zatu Anwat. Kaum musyrikin konon sengaja mencari berkah di pohon tersebut dahulu sebelum Islam datang. Orang Quraisy ini mereka menganggap bahwasanya pohon bidara besar ini membawa berkah. Sama mungkin dengan kepercayaan kita zaman dahulu. Kalau ada pohon beringin misalnya ya, sing gede nang kuburan, akeh sing njaluk berkah dengan pohon tersebut. Ya orang Jawa atau kepercayaan yang kira-kira sama orang Arab zaman dahulu juga seperti itu. Ya, ketika sampai di tempat tersebut itu mereka orang-orang yang mengikuti Rasulullah akan tapi imannya belum kuat. Mereka yang baru-baru ini meminta kepada Rasulullah agar dibuatkan Datu Anwat seperti milik mereka. Ya, dibuatkan kaum muslimin pada waktu itu karena akidahnya masih baru, belum kuat sehingga mereka masih mempercayai akidah orang-orang kafir Quraisy zaman dahulu. Orang kafir Quraisy mereka punya sebuah pohon bidara yang dinamakan Zatu Anwat. Mereka biasa memohon perlindungan kepada pohon tersebut itu. Sehingga mereka memohon kepada Rasulullah akan dibuatkan Zatu Anwat seperti orang kafir Quraisy pada zaman dahulu. Apa sabda Rasulullah? Beliau menyatakan mendengar permintaan jahil tersebut, Rasulullah SAW sontak bertasbih dan berseru, ucapan kalian demi Allah Azza wa Jal sangat mirip dengan ucapan Bani Israel kepada Musa. Buatlah sesembahan untuk kami seperti sesembahan mereka. Kalian pasti akan mengikuti ajaran orang-orang sebelum kalian. Ketika ada sebagian kaum muslimin yang baru-baru masuk Islam, itu meminta pohon seperti pohonnya orang kafir, Rasulullah berseru demikian. Kalian seperti kaumnya Nabi Musa. Masih ingat kaumnya Nabi Musa? Kisah Al-Baqarah, Ketika Nabi Musa itu dipanggil oleh Allah untuk mendapatkan wahyu di Bukit Tursina, orang-orang mereka menyembah apa? Menyembah sapi, patung sapi yang seolah-olah dapat berbicara. Ini, itu, ya. Ketika orang-orang Bani Israel ini mengatakan kepada Nabi Musa, buatlah sesembahan untuk kami seperti sesembahan mereka. Ketika melihat ada orang menyembah sapi, Bani Israel ini meminta kepada Nabi Musa untuk membuat sesembahan seperti sesembahannya orang musyrik. Ini sama dengan orang-orang Quraisy pada waktu itu yang baru masuk Islam. Mereka meminta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk membuatkan atau membuat sebuah pohon, menentukan sebuah pohon agar menjadi pohon keramat, gampangannya seperti itu. Akan tapi Rasulullah menolak itu semuanya, dan mengatakan kepada kaum muslimin, kalian pasti akan mengikuti ajaran orang-orang sebelum kalian. Dan ini sudah terjadi. Ya, kita kaum muslimin akan mengikuti orang Yahudi, akan mengikuti orang Nasrani. Padahal Nabi Muhammad SAW melarang kita untuk mengikuti kebiasaan-kebiasaan mereka semuanya, karena itu semuanya akan membuat kita jauh dari agama Islam, terutama untuk permasalahan-permasalahan ibadah, permasalahan akidah dan sebagainya. Kita tidak boleh untuk mengikuti orang-orang Yahudi maupun Nasoro dalam segala macam cara berpakaian, cara bekerja, cara berkeluarga dan sebagainya. Itu kita tidak boleh. Usahakan kita mengikuti apa-apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai patokan utama. Nih, kita lanjutkan. Melihat, seperti yang saya sampaikan tadi, ada beberapa kaum muslimin yang masih cetek imannya,
melihat pasukan yang sangat banyak tadi, 10.000 pasukan yang dari Madinah ditambah sekitar 2.000 orang yang baru masuk Islam, mereka mau pergi menuju Taif ya, untuk berperang dengan suku Hawazin ini ya, ada 12.000 personel. Maka mereka mengatakan dalam hati atau mungkin berbincang-bincang dengan sahabatnya, merasa sombong karena jumlahnya wis akeh ya. Kita tidak akan kalah hari ini karena kekurangan pasukan ya. Hal ini juga disebutkan, diabadikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam Al-Quran ya. Kesombongan mereka menganggap jumlah yang banyak pasti menang, padahal yang menentukan menang atau kalah itu adalah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Itu sedikit kalaupun Allah menghendaki kemenangan akan menang, banyak kalau Allah menghendaki kekalahan pasti kalah. Itu maknanya. Itu dalam Al-Quran Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, laqad nasarakumullahu mawatinu katsira. Dan sungguh Allah sudah menolong kalian dalam banyak medan peperangan, wa yauma Hunain, dan pada hari Hunain. Ini yang disebutkan ya, disebutkan di dalam Al-Quran, di dalam surat At-Taubah ayat 25. Idza a'jabatkum kasratukum, ketika jumlahnya yang banyak membuat kamu takjub, membuat kamu merasa sombong. Falam tughni ankum syai'an, padahal jumlah yang banyak itu tidak berguna dari kalian sedikit pun juga. Wa dhaqat 'alaikumul ardu bima rahubat, dan bumi ini seolah-olah menjadi sempit padahal bumi itu luas. Summa wallaitum mudbirin, ya, kemudian kamu berpaling atau lari tunggang langgang. Ini bagaimana kok bisa seperti ini? Kisahnya adalah orang-orang Hawazin ini, orang-orang dari suku Hawazin ini mereka membuat strategi. Nanti kaum muslimin sudah ditunggu di lembah Hunain. Lembah Hunain ini ibaratnya sebuah lembah yang curam, di kanan kirinya ada gunung, ada celah-celah. Orang-orang suku Hawazin mereka bersembunyi di gunung-gunung. Ya, nanti begitu kaum muslimin datang, diserang secara mendadak sehingga orang kaum muslimin mereka lari tunggang langgang. Padahal Rasulullah masih ada di situ. Ya, kita lanjutkan dulu. Rasulullah sadar dengan kenyataan tersebut, maka beliau sallallahu alaihi wasallam segera bermunajat kepada Allah ya. Rasulullah mendengar ketika ada kaum muslimin yang merasa sombong ya, merasa terlalu percaya diri dengan jumlah yang banyak. Akan tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentu sadar bahwasanya ini adalah ujian. Jumlah yang banyak, kalau Allah tidak meridhoi, tidak akan mendapatkan kemenangan. Makanya Rasulullah berdoa, Allahumma bika akhawilu wa bika asawil wa bika aqatil. Ya Allah Azza wa Jal, dengan kekuatanmu aku berjuang, dengan kekuasaanmu aku melawan, dan dengan pertolonganmu aku berperang. Ini sebuah bentuk tawakal kepada Allah ya, bahwasanya jumlahnya yang banyak atau persenjataan yang mutakhir itu bukan jaminan kemenangan. Akan tapi yang menjadikan kemenangan itu adalah ridho daripada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini Rasulullah sadar betul hal ini, sehingga beliau ketika mendengar para sahabatnya, atau kaum muslimin yang baru-baru masuk Islam, mereka berkata seperti ini, maka beliau segera berdoa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala ya, dengan kerendahan hati bahwa ini semuanya tidaklah mungkin tercapai kalau Allah tidak meridhoi. Makanya beliau berdoa, Allahumma bika akhawil wa bika asawil wa bika aqatil ya. Ya Allah, dengan kekuatanmu aku berjuang, dengan kekuasaanmu aku melawan, dan dengan pertolonganmu aku berperang. Ini semuanya menandakan ketawaduan kita
seperti apapun kekuatan kita, ya, misalkan seorang mau ujian, jangan terlalu pede dengan kepintarannya. Ya, kita harus tahu bahwasanya Allah Tabaraka wa Ta'ala yang membuat orang itu mengerti. Orang tersebut lulus ujian, orang tersebut sukses dalam kehidupannya, bukan karena kemampuannya dia sendiri, bukan sama sekali. Tidak akan berguna kepintaran, kemampuan, kekayaan kalau Allah tidak meridhoi. Ini pelajaran yang sangat berharga. Ini, apalagi kita sombong dengan apa yang kita miliki. Misalnya mau berusaha, sudah punya modal, semuanya sudah tersedia, ya, sehingga dia merasa sombong pasti akan berhasil. Padahal itu belum tentu, ya, belum tentu. Kalau Allah belum menghendaki, walaupun modalnya ada, pasarnya ada, perusahaannya baik misalnya, kalau Allah tidak menghendaki maka akan bangkrut perangkut juga itu. Makanya penting untuk kita sadari kalimat la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali karena Allah. Semua yang kita bisa lakukan ini hanya karena pertolongan Allah. Ini jangan pernah kita merasa bahwa ini adalah karena kepintaran kita, karena kekayaan kita, karena keberhasilan kita, jangan. Itu akan tapi itu semuanya karena kekuatan daripada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya. Lalu sahabat Suhaib Ar-Rumi radhiyallahu anhu yang menyaksikan fenomena langka ini berkata kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, baru saja kami membuatmu melakukan sesuatu yang belum pernah kau lakukan sebelumnya. Apakah gerangan yang kau baca?" Ya, ada sahabat yang takjub. "Ya Rasulullah, ya, panjenengan tidak pernah merasa sedemikian takut, ya, dengan keadaan yang terjadi daripada kaum muslimin. Kenapa panjenengan membaca yang seperti itu?" Apa jawaban Rasulullah? Rasulullah SAW menjawab yang artinya, "Sesungguhnya ada seorang nabi dari umat sebelum kalian yang merasa kagum dengan banyaknya jumlah mereka. Maka Allah mewahyukan kepadanya bahwasanya kebaikan umatmu terletak pada salah satu dari 3 hal, yaitu 1, ketika kami menguasakan mereka kepada musuh selain mereka, lalu musuh tersebut membantai mereka, atau kami jadikan mereka kelaparan, atau kami utus kematian kepada mereka." Setelah mendapatkan wahyu tersebut, Nabi bermusyawarah dengan kaumnya. Lalu kata mereka, "Kalau menghadapi musuh maka kita tidak punya kekuatan, sedangkan menghadapi kelaparan kita pun tidak cukup sabar. Jadi biarkan kita mati saja." Akhirnya Allah mengirim kematian yang menewaskan 70.000 orang dari mereka dalam 3 hari. Itulah sebabnya mengapa aku mengucapkan doa tersebut hari ini. Lanjut Rasulullah. Ya, ini pelajaran dari Allah Tabaraka wa Ta'ala kepada Rasulnya. Dahulu pernah ada seorang nabi yang sombong bahwasanya dia dengan pasukannya yang banyak maka tidak ada yang bisa mengalahkannya, ya. Maka diberi pilihan oleh Allah dengan 3 hal yang semuanya nggak enak, ya. Semuanya oleh Allah diberi pilihan Nabi ini, yang mau dihancurkan musuh atau dibikin kelaparan atau dimatikan. Dan pada akhirnya mereka minta memilih pilihan yang ketiga. Semuanya pilihan yang sulit. Ini kenapa Nabi SAW berdoa seperti yang di awal tadi. Ini sifat ketawaduan atau kerendah hatian Rasulullah di hadapan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Apalagi kita sebagai manusia biasa, ya, harus senantiasa merendah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jangan sampai kita merasa sombong, ya, misalnya karena sudah pintar atau sudah banyak ilmu atau sudah apalah, sehingga merasa
kesuksesan yang didapat adalah hasil dari keringat sendiri. Jangan sampai. Itu semuanya adalah karena Allah tabaraka wa ta'ala. Ini yang harus kita imani, kita jadikan akidah. Segala sesuatu yang kita capai adalah atas kehendak Allah, atas izin Allah. Ketika Allah tidak mengizinkan, tidak bakal terjadi. Ada. Ya, ada beberapa trik yang dipakai oleh suku Hawazim ini. Ya, pemimpinnya adalah Malik bin Auf. Jumlahnya kira-kira 2 kali lipat dari jumlah pasukan Islam. Ya, salah satunya ialah dengan berpidato. Triknya, si Malik ini berpidato atau mengorbankan semangat pasukannya. Muhammad belum pernah menghadapi pertempuran yang sesungguhnya sebelum kali ini. Selama ini ia hanya menghadapi orang-orang yang tak berpengalaman sehingga menang melawan mereka. Ya, walaupun kaum muslimin sudah terkenal di perang Badar menang, perang Uhud walaupun kalah tapi tidak telak, di perang Khaybar menang, di perang Khandaq menang. Ya, sudah tersebar di Jazirah Arab. Dan Malik bin Auf ini sebagai pemimpin daripada suku Hawazim memompak semangat pasukannya. Muhammad itu menang Soten Gerkaro yang kemarin-kemarin itu bukan pasukan, ya, itu pasukan yang recehan gampangnya cara kita ngomong, ya, tidak punya kekuatan, tidak punya apa sehingga bisa menang. Nah, ini hari ini akan ada pertempuran yang sesungguhnya dengan kita, sehingga terpompalah semangat suku Hawazim untuk memerangi Rasulullah. Yang kedua adalah mengerahkan kaum wanita dan anak-anak plus harta benda yang dimiliki kaumnya. Ya, wanita dan anak ditempatkan di belakang pasukan sehingga kalau dilihat kan sangat luar biasa, ya. Pasukannya banyak, nanti di belakangnya masih ada onta-onta, masih ada domba, masih ada wanita dan anak-anak sehingga kalau dilihat sekilas sangat banyak. Ini diantara triknya. Yang ketiga adalah memerintahkan agar semua pedang dihunus dan sarungnya dipatahkan. Ya, ini yang sudah saya sampaikan tadi. Di antara triknya adalah pedangnya, sarungnya kon kira orang dilebok lemaning. Kalau sarung sudah masuk lagi berarti kan sudah nggak mau berperang atau menyerah. Dan ini Malik bin Auf ini mewajibkan tentaranya untuk mencabut pedang dan sarungnya dipatahkan sehingga tidak akan menyerah sebelum selesai peperangan. Keempat, melakukan perang urat syarat terhadap kaum muslimin untuk menjatuhkannya oleh mereka, yaitu dengan menempatkan puluhan ribu ekor unta di belakang pasukan. Ya, kenapa untanya dibawa? Ya, dibawa karena itu tadi, agar supaya apa? Kelihatan banyak sekali. Ribuan ekor unta dibawa, dikumpulkan jadi satu, berada di belakang pasukan Hawazim, sehingga terlihat oleh kaum muslimin sangat banyak, sehingga sebagian kaum muslimin ciut nyalinya. Itu mungkin maksud dan tujuannya adalah seperti itu. Yang kelima adalah tadi, ya, Hunain ini adalah sebuah lembah di sebelah kanan dan kirinya adalah gunung, dan orang-orang Hawazin ini bersembunyi di celah-celah lembah tersebut. Ketika pasukan kaum muslimin datang, mereka menyerang secara serentak dan tiba-tiba. Ini yang terjadi. Lalu Rasulullah menjelang terbit fajar, Rasulullah segera memompa semangat kaum muslimin. Ya, seperti biasa Rasulullah membagi-bagi panji-panji dan komando. Masing-masing pasukan dipimpin oleh komando masing-masing. Ya. Ya, akan tetapi yang terjadi seperti yang sudah dibicarakan di dalam surat At-Taubah. Ya, ketika kaum muslimin maju sampai di lembah Hunain, mereka diserang secara tiba-tiba. Sehingga apa yang terjadi? Pasukan yang besar ini kocar-kacir, semuanya lari. Ya, tidak ada yang tersisa kecuali sebagian kecil sahabat. Ya, diantaranya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan sebagainya. Ya, diantara sahabat-sahabat yang utama, mereka tidak pernah lari dari medan perang.
Mereka adalah orang-orang yang sudah memang keimanannya sangat kuat. Mereka sangat percaya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Rasulullah mengatakan menang, ya menang, ya, walaupun kelihatannya awalnya kalah. Eta. Lalu apa yang terjadi ketika pasukan kaum muslimin mereka lari cerai-berai? Rasulullah berteriak, "Wahai pasukan, kemarilah, aku Rasulullah, aku Muhammad bin Abdillah. Saya Rasulullah." Artinya Rasulullah tidak pernah berbohong. Kalau kalian tabah, sabar, pasti menang. Kenapa harus lari dari peperangan? Ini gampangannya seperti itu kalau dilanjutkan. Ya. Lalu Rasulullah menyuruh kepada ini sebutkan riwayat yang sahih pada saat itu bersama sekitar 80 orang. Yang lain berarti berapa? 12.000 tinggal 80 wong. Yang 12.920 semuanya lari. Ini jumlah yang banyak tapi orang kanggo. Tinggal 80 orang. Sahabat-sahabat utama, mereka tidak mundur sedikit pun walaupun teman-temannya pada lari. Ini 80 orang di antaranya Abu Bakar, Umar, Ali, Abbas dan sebagainya. Ini para pahlawan-pahlawan agama Islam. Pahlawan-pahlawan kaum muslimin pada waktu itu. Mereka gagah berani, ya, tidak mundur walaupun sebagian besar pasukan kaum muslimin lari tercerai-berai. Ya. Ketika itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memperlihatkan keberaniannya dengan memacu bighalnya ke depan seraya berseru. Ya, ketika para pasukan kaum muslimin tercerai-berai, Rasulullah bukannya mundur, maju terus sambil mengucapkan, "Aku adalah nabi yang tidak berdusta. Akulah putra Abdul Muthalib." Itu. Mengatakan demikian terus, ya, sambil berteriak, "Saya nabi, saya tidak mungkin berdusta. Kenapa kalian lari?" Eta. Ya, lalu menyuruh pamannya Abbas bin Abdul Muthalib untuk menyuruh orang-orang yang tadi sudah berbaiat kepada Rasulullah. Kenapa kalian lari? Ya, apa gunanya baiat ini? Jadi jemaah rahimakumullah, kadang kaum muslimin kita ini ya ada terbesit godaan-godaan syaitan, sehingga orang-orang yang sudah Islam pun terkadang lalai atau lupa atau terpengaruh oleh godaan syaitan. Orang Ansor, para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang sudah dibina oleh Rasulullah saja masih bisa tergelincir. Ini, ya, sehingga mereka banyak yang lari dari medan perang. Padahal Rasulullah masih ada, ya. Akan tapi ketika mereka diingatkan, mereka segera kembali. Gitu. Di antaranya adalah Abbas menyuruh. Abbas pun berseru dengan sekuat tenaga, "Di manakah mereka yang berbaiat di bawah pohon Samurah?" Ingat di perjanjian Hudaybiyah, ya. Di perjanjian Hudaybiyah ada 1.400 orang dari Madinah yang mau umroh ke Mekah tapi nggak jadi. Mereka berbaiat di bawah pohon yang dikenal dengan Baitur Ridwan. Ya, mereka bersumpah setia tidak meninggalkan Rasulullah di medan perang. Maka disuruh oleh Abbas, "Mana orang-orang yang sudah berbaiat?" Ajakur ngomong rok kambangan. Kalian sudah berbaiat, sudah berjanji setia dengan Rasulullah, akan menolong Rasulullah, akan membantu Rasulullah. Kenapa sekarang pada lari? Itu, ya. Abbas terus berkata demikian dengan berteriak-teriak, sehingga orang-orang yang tadinya lari balik maning. Begitu juga dengan orang-orang yang lain. Ya, mereka lantas menjawab, "Labaik ya labaik." Ternyata ya, ini ketika diingatkan tembak kemutan, sadar saya salah, balik maning, berperang lagi. Lawanlah orang-orang kafir itu kata Abbas. Demikian juga dengan orang Ansar, dipanggil kembali. Orang Ansar banyak yang lari dari medan perang karena itu tadi, serangan yang mendadak bergelombang dari suku Hawazin yang sangat berat, sehingga orang-orang muslim yang terutama yang baru-baru dan sebagian kaum Ansar itu mereka lari tunggang langgang. Ya, akan tapi disuruh oleh Abbas, "Ya asyarul Ansar, wahai orang-orang Ansar, kenapa kamu lari? Ya, kenapa kamu lari?
Kembali gampangnya seperti itu dengan suara yang lantang keras sehingga pada akhirnya orang-orang Ansor pun mendengar seruan tersebut dan kembali berperang. Ya, yang tadinya lari kocar-kacir ya diselamatkan oleh Allah Tabaraka wa Taala ketika mereka sudah kocar-kacir diteguhkan kembali hatinya sehingga mereka sadar lalu balik kembali menyerang balik kembali berperang bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan pada saat tersebut Rasulullah bersabda, inilah saatnya peperangan, satu peperangan yang besar. Dan qadarullah kaum muslimin berhasil memenangkan pertempuran tersebut. Itu. Ya, lalu dikhabarkan dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lantas memungut beberapa butir kerikil, lalu melemparkan ke arah orang-orang kafir sambil berkata, kalahlah kalian demi Rabbnya Muhammad. Ini sama seperti di perang Badar, Rasulullah menabur pasir. Ya, ini Rasulullah menabur pasir, tidak ada satupun orang kafir kecuali terkena. Ya, walaupun cuman seperti ini mujizat, ya, mujizat dari Rasulullah yang ditolong berkat pertolongan Allah Tabaraka wa Taala. Begitu juga dapat perang Hunain. Ya, tidak ada seorang pun dari mereka kecuali ya, mereka terkena lemparan kerikil daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ketika terkena, apa yang terjadi satu persatu kemudian mereka mulai kecapean dan kalah sehingga mereka lari tunggang langgang. Itu kejadiannya. Ada salah seorang dari suku Hawazim sempat mengisahkan, ya, ini suku Hawazim yang akhirnya masuk Islam, bahwa ketika mereka hendak mencapai Rasulullah, tiba-tiba ada sejumlah pria berwajah tampan mencegah menghalangi mereka sembari berseru, wahai wajah-wajah yang buruk, mundurlah kalian, sehingga mereka pun kalah setelah mendengar ucapan tersebut. Ya, di antara hiruk pikuknya peperangan, orang-orang Hawazim ini ketika mau mendekati Rasulullah, mereka dihalangi oleh sesosok pria yang berwajah tampan. Ya, kita tahu itu adalah para malaikat. Ini sama seperti perang Badar, sama di perang Uhud, para malaikat ya diturunkan oleh Allah untuk membantu kaum muslimin. Hal ini juga disebutkan oleh Allah Tabaraka wa Taala dalam surat At-Taubah. Allah berfirman, "Tsumma anzalallahu sakinatahu ala rasulihi wa 'alal mu'minin." Ya, ketika sudah tercerai-berai semuanya, ya, lalu Allah menurunkan sakinah, ketenangan. Ya, ketenangan, semangat untuk berperang kembali kepada kaum muslimin. Ya, kepada Rasulnya, kepada orang beriman, semuanya diberi ketenangan sehingga yang tadinya kocar kacir dalam sekejap oleh Allah dimantapkan kembali sehingga mereka balik untuk menyerang musuh lagi. Wa anzala zunudan lam tarauha. Lalu Allah menurunkan pasukan yang kamu tidak melihatnya. Wa'adzabal ladzina kafaru wa dzalika jazaa'ul kafirin, dan Allah mengazab orang-orang yang kafir dan demikianlah balasan bagi orang-orang yang kafir. Ini ayat terkait peristiwa Hunain tadi. Ya, di awalnya kaum muslimin sudah merasa sombong, takabur, melihat jumlah yang banyak, akan tetapi ternyata jumlah yang banyak tersebut tidak berfaedah sama sekali. Ya, kesombongan mereka berbuah hampir membuahkan malapetaka. Akan tetapi Allah menolong mereka. Ya, melalui ayat ini Allah berfirman, "Summa anjalallahu sakinatahu ala rasulihi wa 'alal mu'minin." Menurunkan, ya, membuat hati kaum muslimin tenang, bisa berpikir jernih sehingga mereka mantap lagi untuk memerangi suku Hawazin. Itu. Sehingga mereka pada akhirnya
ya memenangi pertempuran tersebut, dan Allah juga menurunkan bala tentara dari para malaikat seperti yang diriwayatkan tadi. Itu. Pada akhirnya pasukan musuh lari ya dengan daerah Autas, yaitu sebuah lembah di perkampungan Bani Hawazim. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus pasukan di bawah komando Abu Amir al-Ashari, akan tapi beliau syahid ya ketika diutus, lalu ganti oleh Abu Musa al-Ashari ini kakak beradik ya. Melalui komando perang ini Allah mengalahkan mereka. Yang satu kakaknya itu syahid, lalu dipimpin oleh Abu Musa al-Ashari, sahabat Rasulullah yang mulia, dan melalui pimpinan Abu Musa al-Ashari ini mereka kaum muslimin berhasil mengalahkan suku Hawazim. Sebagian daripada suku Hawazim mereka melarikan diri, berlindung di sebuah benteng, ya, di bawah benteng, ya, sebuah benteng yang sangat kuat. Bani Saqif yang dibimbing oleh Malik bin Auf melarikan diri ke Taif dan bertahan dalam benteng mereka di sana. Dari Bani Saqif sendiri banyak yang meninggal, sekitar 70 orang, dan lainnya mereka lari ke benteng. Lari ke benteng dan mereka berdiam di sana, bertahan di sana. Al-Bazar meriwayatkan ketika kaum musyrikin terpukul mundur, Duraid ibnu Sima bersama 600 orang pasukannya lari berlindung ke sebuah benteng kecil. Mereka lantas melihat satu batalion kaum muslimin. Mereka berlindung di sebuah benteng, ya. Lalu mereka melihat sebuah batalion, satu batalion itu berarti sekitar 300 apa 100 orang, ya. Apa kata Duraid? Biarkan aku melihatnya. Dan setelah melewatinya, Duraid berkata, ini adalah Bani Khuza'ah, kalian tidak perlu takut. Tidak perlu takut. Ini pasukan yang tidak menakutkan. Lalu lewat seorang penunggang kuda yang datang sendirian dengan mengatakan serban hitam. Duraid pun berkata, ini adalah Zubair bin Awam dan dia akan melawan kalian dan mengeluarkan kalian dari tempat kalian. Ketika melihat satu batalion, ya, ini musuh ini Duraid ibnu Simah ini tidak takut dengan satu batalion. Akan tapi ketika melihat satu orang Zubair bin Awam, ini subhanallah. Zubair bin Awam ini pahlawan kaum muslimin, ya, yang tidak pernah mengenal takut, ya, bisa diibaratkan satu orang kekuatannya subhanallah sekitar bisa mencapai kekuatan 1000 orang. Ini sebuah kisah yang kadang tidak masuk akal, akan tapi ini memang terjadi. Itu Zubair bin Awam ini oleh Allah diberi kekuatan yang luar biasa. Bukan karena apa, tapi memang beliau sangat lihai dalam berperang. Gitu. Diriwayatkan Zubair ini bisa menewaskan 300 orang, ya. Sendirian. Ya, rahimakumullah, sendirian. Ya, 300 orang berhasil dibunuh. Nanti di perang dengan orang kafir, Zubair ini terkenal sekali. Musuhnya sekitar 200.000 pasukan. Beliau masuk menerjang ke tengah-tengah pasukan sampai ujung, lalu balik lagi untuk tidak luka. Ini banyak yang meriwayatkan, ini namanya Zubair bin Awam ini, salah seorang pendekar, ya, cara orang Jawanya, pahlawan kaum muslimin yang luar biasa, ya. Makanya ketika Duraid ibnu Simah ini melihat pasukan sebatalion orang wedi, tapi ngerendelang Zubair wedi. Ini Zubair bin Awam salah satu di antara 10 orang yang dijamin surga oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini, ya. Jamaah rahimakumullah, sampai di sini dulu, nggih. Sampai dulu. Insyaallah kita lanjutkan dengan pelajaran-pelajaran yang akan bisa kita dapatkan dari kisah. Kalau kisahnya panjenengan yang masih muda-muda bisa
mengetahuinya dengan browsing boleh ini terkait perang Hunain ini. Secara intinya seperti itu peperangannya. Tadinya kaum muslimin merasa sombong, merasa terlalu pede bisa mengalahkan musuh, akan tapi karena kesombongannya maka mereka dibuat kocar-kacir, ya. Tapi Allah segera menolong mereka dengan memberikan ketenangan sehingga mereka kuat lagi akidahnya. Mereka tidak membiarkan Rasulullah berjuang sendirian. Ketika kaum muslimin pada lari, ini Rasulullah beserta beberapa orang sahabat tetap berperang, tidak mundur sedikit pun. Saya Rasulullah, saya tidak pernah berdusta. Kalau saya ngomong menang, pasti menang. Makanya tidak pernah takut. Para sahabat yang benar imannya sudah kuat. Akan tapi sekali lagi namanya juga manusia nih. Kadang-kadang khilaf dan sebagainya. Akan tapi kaum muslimin ditolong oleh Allah. Ya seperti dalam surat At-Taubah tadi. Allah menurunkan ketenangan dan menurunkan malaikat untuk membantu kaum muslimin sehingga kaum muslimin berhasil memenangkan pertempuran di Hunain ini. Musuhnya lari tunggang langgang, sebagian bersembunyi di balik benteng, ya. Sementara hartanya, anak-anak, perempuan seluruhnya ditinggalkan menjadi ghanimahnya kaum muslimin. Maka perang Hunain ini ghanimahnya sangat banyak, ya. Untanya, dombanya, belum orangnya, belum emasnya, belum peraknya. Ini subhanallah, semuanya memang disediakan oleh Allah untuk kaum muslimin. Kita sampai di sini dulu, insyaallah kita lanjutkan di kajian yang akan datang. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.